Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 9 Statistika kelas SS09 akan mempresentasikan mengenai proyek kami yang berjudul Survei Kebiasaan Mahasiswa PKU IPB Angkatan 58 dalam melakukan self-reward. Pertama, hal yang melatar belakangi proyek ini adalah di masa pandemi ini, secara sadar maupun tidak sadar, kita melakukan segala aktivitas sehari-hari, mulai dari pekerjaan maupun tugas-tugas kuliah dari rumah secara rutin. Terkadang, karena kita mengerjakan segala sesuatunya dari rumah saja, pasti akan terasa sangat bosan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Lalu, bagaimana sebenarnya cara untuk mengatasi rasa bosan atau jenuh dalam diri kita yang membuat kita menjadi kurang produktif? Banyak cara yang dapat kita lakukan untuk menghilangkan kebosanan dalam diri ini. Salah satunya adalah dengan memberi diri kita sebuah self-reward. Pada hakikatnya, kegiatan self-reward sangat penting untuk menjaga kita agar tetap produktif. Karena dengan adanya self-reward ini, maka suasana hati kita pun akan menjadi lebih baik sehingga motivasi kita untuk bekerja pada suatu bidang yang kita kerjakan akan bertambah dan akan membuat kita menjadi seseorang yang lebih produktif. Selain itu, self-reward akan membangkitkan motivasi dalam diri agar melakukan pekerjaan dengan lebih baik, sehingga menghasilkan penghargaan atau mendapatkan imbalan yang membuat kita selalu produktif dan lebih produktif dalam keadaan pandemi seperti saat ini. Kami melakukan survei ini bertujuan untuk mengetahui kebiasaan mahasiswa PKU dalam melakukan self-reward. Pada bagian awal di form, kami menanyakan data demografis responden yang terdiri atas nama, NIM, kelas paralel, asal daerah, dan jenis kelamin yang berguna untuk mengetahui data diri dan sebaran responden. Soal nomor 1, apakah kamu pernah melakukan self-reward? Peubah dari soal tersebut adalah nominal dengan tujuan untuk mengetahui apakah responden pernah atau tidak melakukan self-reward. Opsi jawaban, ya atau tidak. Soal nomor 2, apa alasan kamu melakukan self-reward? Peubah dari soal tersebut adalah nominal dengan tujuan untuk mengetahui alasan mengapa responden melakukan self-reward. Opsi jawabannya ada ingin mengapresiasi diri sebagai hiburan atau sekedar ingin melakukan. Untuk soal nomor 3 adalah apa pertimbangan kamu melakukan self-reward? Peubahnya yaitu nominal dengan tujuan untuk mengetahui apakah responden melakukan self-reward hanya sekedar ikut-ikutan saja atau memang menjadi sebuah kebutuhan. Opsi jawaban yaitu merasa perlu, sekedar ikut-ikutan atau kebutuhan pribadi. Pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan keempat, apa jenis kegiatan yang kamu lakukan untuk self-reward? Peubah dari pernyataan tersebut ialah peubah nominal. Tujuan dari pertanyaan tersebut ialah untuk mengetahui kegiatan yang responden lakukan dalam self-reward. Untuk opsi jawabannya ada jalan-jalan, menonton film atau series, membeli suatu barang, me time, bermain game, mendengarkan musik, dan melakukan aktivitas di luar rumah. Kemudian pertanyaan kelima, seberapa sering kamu melakukan self-reward? Peubah dari pernyataan ini ialah peubah interval. Tujuan dari pertanyaan ini ialah untuk mengetahui seberapa sering responden dalam melakukan self-reward. Untuk opsi jawabannya yaitu linear scale dengan 5 scale, di mana 1 untuk sangat jarang dan 5 untuk sangat sering. Lalu pertanyaan keenam, dampak apa yang dirasakan setelah melakukan self-reward? Peubah dari pertanyaan ini ialah peubah nominal. Tujuan dari pertanyaan ini adalah untuk mengetahui dampak yang dirasakan oleh responden setelah mereka melakukan self-reward. Opsi jawaban dari pertanyaan ini ialah checkbox dengan pilihan melepas stres, lebih termotivasi, merasa lebih fresh, dan responden di sini juga dapat menambahkan jawaban yang lain. Pertanyaan selanjutnya yaitu, kapan biasanya kamu melakukan self-reward? Pertanyaan ini bertujuan untuk mengetahui pada saat apa biasanya responden melakukan self-reward. Pertanyaan ini termasuk ke dalam peubah nominal. Opsi jawabannya diantaranya setelah melakukan beberapa hal, setelah melakukan satu hal, dan setelah mencapai suatu hal yang ditargetkan. Pertanyaan selanjutnya yaitu, seberapa pentingkah self-reward bagi Anda? Pertanyaan ini bertujuan untuk mengetahui seberapa pentingkah self-reward bagi responden.
Pertanyaan ini termasuk ke dalam peubah ordinal. Kami menggunakan skala linier dari urutan sangat penting sampai dengan sangat tidak penting. Selanjutnya, kami bertanya untuk mengetahui tingkat keefektifan self-reward tersebut bagi responden. Dengan pertanyaan, seberapa efektifkah dampak yang kamu rasakan setelah melakukan self-reward? Pertanyaan ini termasuk ke dalam peubah ordinal. Maka dari itu, kami menggunakan skala linier dari sangat tidak efektif sampai sangat efektif. Pertanyaan nomor 10. Berapa jumlah pendapatan orang tua kamu per bulan dalam rupiah? Pertanyaan ini termasuk ke dalam pertanyaan peubah rasio dengan opsi jawaban kurang dari 1 juta, 1 juta hingga 4 juta, dan lebih dari 5 juta. Pertanyaan nomor 11. Berapa jumlah uang saku kamu per bulan dalam rupiah? Pertanyaan ini termasuk ke dalam pertanyaan peubah rasio dengan opsi jawaban kurang dari 500.000, 500.000 hingga 1 juta, dan lebih dari 1 juta. Pertanyaan nomor 12. Berapa nominal yang kamu keluarkan dalam melakukan self-reward? Pertanyaan ini termasuk ke dalam pertanyaan peubah rasio dengan opsi jawaban kurang dari 50.000, 50.000 hingga 100.000, 100.000 hingga 500.000, 500.000 hingga 1 juta, dan lebih dari 1 juta. Untuk pertanyaan nomor 10, 11, dan 12, bertujuan untuk mengetahui adakah hubungan antara jumlah pendapatan orang tua dengan jumlah uang saku dalam mengeluarkan nominal melakukan self-reward. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.